Great. Good morning, everyone. Alright, pagi hari ini saya mau sharing the Christianity without the cross. Kekristenan tanpa salib. Saat dongeng lebih disukai daripada kebenaran. Shalom teman-teman. Ya, alright, hari ini saya bicara terus terang. Bukan semua khotbah harus bikin kita tertawa. Bukan semua ibadah harus membuat kita merasa nyaman. Karena Injil bukan dongeng, bukan pengantar tidur. Rasul Petrus berkata, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. 2 Petrus 1 ayat 16 mencatat. Ya. Tapi ironisnya apa? Di zaman ini justru banyak orang lebih suka dongeng daripada kebenaran. Lebih suka cerita-cerita yang menyenangkan telinga daripada firman yang menusuk hati. Dia lebih suka hiburan daripada pertobatan. Teman-teman, Alkitab sudah memperingatkan kita semua ya bahwa mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. 2 Timotius 4 ayat 4. Ini bukan tentang dunia di luar gereja. Ini tentang kita semua, ya, termasuk saya. Tentang orang Kristen, tentang mimbar, tentang bangku jemaat, ya, tanpa sadar gereja bisa berubah dari rumah doa menjadi gedung hiburan rohani. Datang bukan lagi untuk mencari Tuhan, tetapi mencari perasaan yang enak, perasaan yang nyaman. Ya, kadang kita datang ke gereja seperti datang ke bioskop. Ya, kalau pengkhotbahnya, yang khotbah pendetanya lucu, kita senang, ya enggak? Kalau firmannya itu menegur, menohok, kita gampang tersinggung. Kalau ibadahnya menghibur, kita bilang diberkati. Kalau diajak untuk bertobat, kita bilang, khotbahnya terlalu keras. Padahal pisau bedah itu memang tajam. Tapi justru itu yang menyelamatkan nyawa kita. Ya enggak? Firman Tuhan berkata, barang siapa masih memerlukan susu, ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 ya. Susu itu perlu. Penghiburan itu penting. Tapi kalau seumur hidup hanya mau susu, kita tidak pernah dewasa, teman-teman. Kita lemah secara rohani, mudah jatuh, mudah tertipu, mudah ikut arus dunia. Teman-teman, masih ingat cerita mengenai Nabi Ahab dan nabi-nabi palsu. Ya, Raja Ahab senang mendengar nabi-nabi yang berkata, engkau akan menang, damai dan aman. Tapi Mika menyampaikan kebenaran yang tidak enak didengar. Ahab tidak mau dengar itu. Ya, dia lebih memilih suara yang menyenangkan telinga. Dan akhirnya apa? Ya binasa. Jadi kebenaran mungkin tidak populer, tapi ia menyelamatkan. Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus berbicara tentang memikul salib, apa yang terjadi? Banyak orang yang meninggalkan dia. Firman-Nya terlalu keras, terlalu menuntut, terlalu radikal. Yesus tidak mengejar mereka kembali. Enggak loh. Ia bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, ditawarin. Murid-muridnya pun ditawarin seperti itu. Karena Yesus tidak menjual Injil versi ringan. Ia memberitakan kebenaran yang penuh. Nah, teman-teman, jadi peringatan zaman now ya.
Iblis tidak selalu datang dengan tanduk, ya. Kadang ia datang lewat mimbar yang kelihatannya aman, tanpa dosa, tanpa pertobatan, tanpa salib. Kita dibuat merasa rohani, tanpa berubah. Kita tidak pernah berubah. Kita rajin ibadah tanpa perintah untuk meninggalkan dosa. Ini jebakan, teman-teman. Halus, tapi mematikan. Jadi pesan utamanya, gereja dipanggil untuk memuliakan Tuhan, bukan menghibur manusia. Firman Tuhan harus mengubahkan, bukan sekedar menyenangkan. Teguran adalah kasih di dalam bentuk yang paling serius, ya teman-teman. Pertobatan bukan opsional, ya, bukan opsional itu pertobatan itu, karena kita akan binasa, ya, binasa selama-lamanya. Ya, jangan pernah menukar kebenaran dengan dongeng-dongeng, jangan tukar Injil dengan hiburan. Datanglah kepada Tuhan bukan untuk ditenangkan, tapi untuk diubahkan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dan renungkan baik-baik jawaban Anda. Tolong jawab jujur ya. 1, apakah Anda lebih suka firman yang menghibur atau firman yang mengubah hidup Anda? 2, jika Tuhan menegur dosa Anda hari ini, apakah Anda siap bertobat atau justru mencari mimbar yang lain? Teman-teman, tolong jawab jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Truth doesn't entertain the flesh. It transform the soul. Kebenaran tidak menghibur kedagingan, tapi mengubahkan jiwa. A gospel without repentance is not good news at all. Injil tanpa pertobatan bukanlah kabar baik sama sekali, ya. Tuh, jadi tolong dicamkan baik-baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang kudus, ampuni kami jika kami lebih mencintai kenyamanan daripada kebenaran-Mu. Bangunkan kami dari tidur rohani. Hancurkan kepura-puraan. Lembutkan hati kami untuk bertobat. Ajari kami untuk mengasihi firman-Mu meskipun itu menegur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan pada teman-teman yang lain agar hidup mereka bisa berubah untuk semakin serupa dengan Kristus. Ayo, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa kemenangan jiwa. Ayo, mikir Tuhan Yesus